Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Putra Ferdiansyah dari kelas AK407 dengan nomor induk mahasiswa 240301021058. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah untuk dalam rangka menyelesaikan tugas UAS Akuntansi Manajemen dengan judul Analisis Kompetensi Global Akuntan Manajemen. Makalah ini disusun di bawah bimbingan Ibu Cindy Flaudia Putri, SAK, MAK. Topik ini saya pilih karena saya melihat bahwa tantangan dunia kerja saat ini semakin kompleks dan bersifat global. Akuntan manajemen tidak lagi hanya berfokus pada laporan keuangan internal, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika bisnis internasional, teknologi yang terus berkembang, serta budaya dan regulasi yang beragam. Selanjutnya, berikut adalah daftar isi dari presentasi saya pada hari ini. Presentasi saya akan terbagi ke dalam 4 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu mencangkup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan. Selanjutnya ada kajian pustaka. Dalam kajian pustaka, kita membahas teori-teori dan referensi ilmiah terkait kompetensi akuntan manajemen dan kompetensi global. Di antara lain ada kompetensi akuntan manajemen, kompetensi global, struktur akuntansi internasional, dan teknologi dalam akuntansi. Selanjutnya ada pembahasan. Pada pembahasan, kita mendalami 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh akuntan manajemen di era globalisasi. Antara lain, kemampuan lintas budaya, adaptasi terhadap regulasi lokal, kemudian penggunaan bahasa bisnis internasional, dan pemahaman teknologi global. Terakhir adalah penutup, yaitu berupa kesimpulan dan saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi para pembaca, yaitu mahasiswa, institusi pendidikan, praktisi, dan peneliti. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pertama-tama kita akan bahas dari bab pendahuluan. Jadi, makalah ini membahas pentingnya kompetensi global bagi seorang akuntan manajemen. Kompetensi global mencangkup 4 aspek utama, yaitu kemampuan lintas budaya, yaitu agar akuntan dapat bekerja sama dengan tim multinasional, kemudian adaptasi terhadap regulasi lokal, karena setiap negara memiliki standar dan hukum akuntansi yang berbeda. Kemudian ada penguasaan bahasa bisnis internasional, terutama bahasa Inggris, sebagai bahasa utama dalam komunikasi global. Keempat, ada pemahaman teknologi global, yaitu seperti ERP, cloud accounting, dan data analytics. Nah, dengan kompetensi ini, akuntan manajemen dapat berperan lebih strategis dalam mendukung pengambilan keputusan dan menjaga keberlanjutan bisnis di tingkat internasional. Baik, pada latar belakang, globalisasi dan digitalisasi telah mengubah lanskap profesi akuntansi. Nah, dulu akuntan kan hanya berfokus pada laporan keuangan lokal. Namun, masa kini, mereka harus siap menghadapi tantangan lintas negara, seperti perbedaan standar akuntansi dan perpajakan, kemudian perbedaan budaya kerja dan etika profesional, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, akuntan manajemen dituntut untuk memiliki kompetensi global agar tetap relevan, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya pertanyakan atau menjadi acuan dalam makalah ini, yang pertama, apa saja kompetensi global yang harus dimiliki oleh akuntan manajemen? Ini merupakan hal penting untuk mengetahui keterampilan dan pengetahuan apa yang perlu dikembangkan oleh akuntan manajemen di era globalisasi. Selanjutnya, mengapa kompetensi global penting dalam menghadapi tantangan bisnis internasional? Karena dunia bisnis saat ini tidak lagi terbatas pada satu negara, melainkan bersifat lintas batas. Selanjutnya, bagaimana kompetensi global dapat meningkatkan efektivitas akuntan manajemen? Nah, kompetensi ini berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan, efisiensi kerja, dan kemampuan beradaptasi akuntan manajemen. Selanjutnya adalah tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu ada mengidentifikasi kompetensi global yang relevan bagi akuntan manajemen, kemudian memahami pentingnya penguasaan kompetensi tersebut dalam konteks bisnis internasional, selanjutnya memberikan gambaran penerapan kompetensi global dalam praktik nyata, baik di perusahaan multinasional maupun lokal yang berorientasi ekspor. Karena kita sedang membahas peran akuntansi manajemen di lingkungan internasional, jadi yang berorientasi ekspor. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Nah, makalah ini diharapkan memberikan manfaat bagi, yang pertama, untuk mahasiswa, agar lebih siap menghadapi dunia kerja global dan memiliki daya saing internasional apabila mahasiswa akan menjadi akuntan manajemen ke depannya. Selanjutnya di dunia pendidikan, sebagai referensi dalam pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan global. Karena dunia terus berkembang, Indonesia juga melakukan perdagangan bebas, maka diperlukan akuntansi manajemen yang memiliki kompetensi dalam dunia global. Selanjutnya ada praktisi akuntansi. Nah, sebagai panduan dalam pengembangan profesional dan pelatihan kompetensi. Dan terakhir untuk peneliti, sebagai dasar untuk kajian lanjutan mengenai kompetensi global dalam bidang akuntansi manajemen. Selanjutnya, ada kajian pustaka. Baik, kajian pustaka, yang pertama, kita mengacu pada beberapa sumber utama. Yang pertama itu tentang kompetensi akuntan manajemen. Nah, menurut Atkinson 2012, menyebutkan bahwa akuntan manajemen memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai pencatat transaksi. Nah, kompetensi inti dari akuntan manajemen itu meliputi yang pertama, sistem akuntansi, yang kedua, analisis biaya, dan yang ketiga, perencanaan anggaran. Kemudian kajian pustaka untuk aspek yang kedua, yaitu tentang kompetensi global. Kompetensi global mencakup kemampuan lintas budaya, pemahaman regulasi internasional, dan penguasaan teknologi informasi. Selanjutnya, kajian pustaka tentang standar akuntansi internasional, yaitu adalah IFRS. Nah, IFRS ini sebagai standar akuntansi internasional menuntut akuntan untuk memahami prinsip-prinsip laporan keuangan lintas negara. Nah, pemahaman IFRS ini dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas dari laporan yang dibuat oleh akuntan manajemen skala internasional. Selanjutnya adalah kajian pustaka tentang teknologi dalam akuntansi. Nah, teknologi dalam akuntansi itu biasa meliputi ERP, cloud accounting, dan data analytics
yang menjadi bagian penting dari kompetensi global yang harus dimiliki oleh akuntan modern, khususnya akuntan manajemen. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini, yang pertama kita akan membahas tentang kemampuan lintas budaya oleh akuntan manajemen. Kemampuan lintas budaya sangatlah penting karena akuntan itu sering bekerja dalam tim multinasional, baik secara langsung maupun virtual. Kemudian perbedaan budaya juga mempengaruhi cara berkomunikasi, cara menyusun laporan, dan etika kerja. Apabila misal akuntan manajemen dari lokal, kemudian merambah ke akuntan manajemen internasional, mengurus laporan keuangan perusahaan multinasional, tentu memiliki cara pelaporan yang berbeda dengan lokal, yaitu bahasanya, kemudian format laporannya, begitu juga dengan etika kerjanya ketika kita menghadapi perusahaan multinasional yang mengampu pegawai dari seluruh atau banyak negara di dunia. Dan berikut ada contohnya ya. Contohnya itu budaya kerja di Jepang, yaitu yang sangat menghargai ketepatan waktu dan detail. Nah, sementara itu, kalau di Amerika, itu lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil. Nah, kita sebagai akuntan manajemen juga makanya harus bisa beradaptasi di mana kita bekerja. Apakah lebih ke mengedepankan waktu dan detail atau lebih ke berorientasi ke hasil. Begitu rekan-rekan. Nah, dengan kemampuan lintas budaya ini akan meningkatkan kompetensi kita untuk membangun kerjasama dan etika dalam lintas negara. Jadi akuntan itu dapat membangun kerjasama yang baik, menghindari konflik, dan menjaga profesionalisme lintas negara. Selanjutnya ada adaptasi terhadap regulasi lokal. Setiap negara memiliki standar dan hukum akuntansi yang berbeda. Jadi akuntan manajemen harus mampu yang pertama menyesuaikan laporan keuangan sesuai dengan standar lokal. Seperti kalau misalnya di Indonesia itu ada PSAK. Atau kalau di Amerika itu ada GAAP. Jadi kita harus menyesuaikan ya bagaimana laporan keuangan sesuai standar di mana kita bekerja, daerah di mana kita bekerja, khususnya negara ya. Jangan sampai kita menggunakan standar yang berbeda karena pasti akan menimbulkan output atau dispute di laporan kita ke depannya. Nah, kemudian memahami peraturan perpajakan dan kepatuhan hukum di negara tempat perusahaan beroperasi. Ini penting karena peraturan perpajakan dan kepatuhan hukum di tiap negara pasti beda. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengelola laporan keuangan dari perusahaan di negara masing-masing negara tersebut. Oleh karena itu, kita harus sangat memahami peraturan perpajakan dan kepatuhan hukum di negara setempat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan akuntansi manajemen. Berikut ada contohnya ya. Contohnya adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia harus menyesuaikan laporan keuangan dengan PSAK. Meskipun laporan induk perusahaan menggunakan IFRS. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita harus karena perusahaan multinasional itu bertempat di Indonesia yang mana menganut PSAK. Nah, bagaimanapun laporan keuangan di Indonesia itu harus menyesuaikan dengan PSAK, meskipun laporan induk perusahaan itu menggunakan IFRS. Jadi kemampuan adaptasi ini penting untuk menjaga kepatuhan hukum dan kredibilitas perusahaan di mata regulator. Selanjutnya, ada penggunaan bahasa bisnis internasional. Bahasa Inggris kita ketahui bersama adalah bahasa utama dalam komunikasi bisnis global. Jadi akuntan harus mampu memahami istilah-istilah bisnis dan akuntansi internasional. Kemudian menyusun laporan keuangan dalam bahasa Inggris. Ini utama atau penting karena kita sekarang skalanya internasional ya rekan-rekan. Nah, kemudian berkomunikasi dengan klien,
auditor, dan regulator internasional. Nah, ini penting karena kita harus membangun membangun koneksi atau komunikasi terhadap klien, auditor, dan regulator yang bersinggungan dengan kita di wilayah atau di lingkup internasional untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris dan menyusun laporan. Nah, kemampuan ini itu dapat mendukung komunikasi yang efektif, memperluas jaringan profesional, dan meningkatkan profesionalisme dari akuntan manajemen tersebut. Selanjutnya, ada pemahaman tentang teknologi global. Nah, kita tahu sama ya bahwa sekarang ini, 2025, teknologi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan akuntan. Akuntan itu jadi sekarang harus bisa menguasai yang pertama ERP. Tadi saya sempat singgung ERP, jadi ERP itu adalah Enterprise Resource Planning, yaitu untuk aplikasi untuk mengintegrasi data keuangan. Apabila kita di luar negeri, pasti dalam skala internasional kita perlu data yang terintegrasi. Oleh karena itu kita harus menguasai ERP ini untuk mengintegrasi data keuangan perusahaan yang kita ampu. Nah, kemudian cloud accounting, yaitu untuk mengakses data secara real time dan kolaborasi jarak jauh. Nah, jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi ya agar kita dapat menghemat waktu dan biaya, bisa dikerjakan di mana saja dan juga lebih fleksibel, yaitu menggunakan cloud accounting ini. Kemudian kita juga harus menguasai data analytics, yaitu untuk menganalisis tren, prediksi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Contohnya, yaitu dengan penggunaan software seperti SAP, Oracle, atau QuickBooks yang menjadi standar di banyak perusahaan global. Selanjutnya ada kita masuk ke bab penutup. Di bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu kompetensi global itu sangat penting ya bagi akuntan manajemen di era globalisasi. Kemudian 4 pilar utama kompetensi global adalah yang pertama, kemampuan lintas budaya. Kemudian yang kedua ada adaptasi regulasi. Yang ketiga ada penguasaan bahasa bisnis, terutama bahasa internasional. Dan yang terakhir ada pemahaman tentang teknologi. Nah, ketika akuntan manajemen menguasai kompetensi ini akan meningkatkan kontribusi akuntan dalam bisnis internasional dan memperkuat posisi mereka sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah saran. Nah, terkait makalah ini, beberapa saran yang dapat saya berikan. Yang pertama, untuk mahasiswa itu perlu membekali diri dengan keterampilan global melalui pelatihan bahasa, teknologi, dan pemahaman budaya. Ini bisa menjadi bekal di pace yang dasar, karena mahasiswa kan belum terjun langsung ke dunia akuntan profesi. Jadi kita harus memahami dulu, terutama pelatih diri untuk memperkaya pengetahuan tentang bahasa, teknologi, dan pemahaman budaya yang bersinggungan langsung dengan akuntansi manajemen di kancah internasional. Kemudian untuk institusi pendidikan itu perlu memperkuat kurikulum yang mendukung kompetensi global, seperti misal mata kuliah di IFRS, mata kuliah tentang IFRS, terus teknologi akuntansi yang saya sebutkan tadi seperti cloud accounting, dan juga komunikasi bisnis. Gitu. Bisa menggait tentang para pakar-pakar dari luar negeri, tentang akuntan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk praktisi akuntansi harus aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi internasional seperti CMA, CPA, atau ACCA untuk meningkatkan kompetensi mereka di kancah internasional. Dan yang terakhir untuk para peneliti dapat mengembangkan kajian lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang kompetensi global dan dampaknya terhadap kinerja akuntan. Biar untuk meminimalisir resiko dari kita menjadi akuntan di kancah internasional.
Yang terakhir ada daftar pustaka. Saya mengambil beberapa literatur, yaitu tentang ada Atkinson Anthony A. tahun 2012 tentang manajemen accounting. Kemudian ada International Federation of Accounting atau IFAC tahun 2023. Kemudian ada International Journal of Accounting tahun 2023. Ada juga EIA Global tahun 2025 tentang mempersiapkan akuntan masa depan menghadapi tantangan global. Dan juga ada isu-isu internasional dan dalam akuntansi manajemen. Baik, demikian presentasi makalah ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Saya Dr. Ferdiansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.